Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada sesi sharing digital marketing. Di video kali ini kita akan membahas cara untuk mencari ide bisnis yang potensial market. Jadi bagaimana kita akan melihat ide seperti apa yang cukup prospek untuk kita jalankan, lalu kemudian bagaimana kira-kira trennya ke depan, dan kemudian nanti di video berikutnya nanti akan kita bahas untuk bagaimana melakukan riset market dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah menemukan ide bisnis yang potensial market. Ketika kita ingin merintis atau mungkin ingin memutuskan untuk memulai sebuah bisnis, salah satu yang menjadi tantangan kita adalah menentukan ide bisnis atau ide bisnis apa yang akan kita pilih untuk kita jalankan. Baik bagi kita yang baru merintis ya, menjadikan bisnis sebagai sebuah sampingan, atau bagi yang memang benar-benar sudah memutuskan untuk memulai sebuah bisnis full. Nah, kadang ide bisnis itu datang dari mungkin ketika kita melakukan traveling, di perjalanan kita menemukan ya pemandangan, ada usaha, ada sebuah toko, atau mungkin ada beberapa bisnis yang kita temukan di jalan, dan kemudian kita terpikir dalam benak kita untuk melakukan bisnis yang sama, atau mungkin datang dari sahabat atau saudara kita yang menyarankan untuk melakukan bisnis tertentu, atau mungkin datang dari sumber lain. Nah, yang menjadi masalah bagi kita adalah bisnis mana yang harus kita pilih, karena kita yang akan menjalankan. Sementara sumber-sumber tersebut ya menjadi sebuah referensi untuk ide-ide yang ada. Baik, nah, di video kali ini kita akan mencoba menentukan ide bisnis yang kira-kira sesuai untuk kita jalankan. Gambarnya seperti ini. Ketika kita ingin memulai sebuah bisnis, kemudian kita bingung menentukan bisnis apa yang harus kita jalankan, seakan-akan kita berada di sebuah jalan yang kita bingung arahnya gitu ya, untuk memulai sebuah bisnis. Baik, sekarang kita akan memulai bagaimana cara kita mencari sebuah ide tersebut. Nah, untuk ide nanti kita akan menggunakan beberapa tools. Toolsnya semua tools organik ya, sehingga tidak perlu khawatir ya harus mengeluarkan biaya untuk melakukan atau untuk mencari data-datanya, karena toolsnya semua organik ya, atau free. Kita menggunakan tools-tools yang free. Oke. Nah, untuk mencari ide sendiri gitu ya, nanti kita akan melihat ide bisnis apa yang prospek. Kita akan melihat prospeknya seperti apa berdasarkan trennya. Kemudian kita juga nanti berikutnya melihat peluangnya seperti apa, dan kemudian tingkat resikonya. Selanjutnya silakan nanti kita memutuskan sendiri untuk bisnis tersebut. Dari prospek nanti kita akan pelajari dari sisi statistik ya, permintaan pasarnya seperti apa. Karena ada bisnis yang dia dari sisi waktu dia sifatnya tren. Ketika trennya sudah lewat, maka dia kemudian menjadi turun ya. Nah, saya juga waktu awal-awal memulai bisnis pada saat itu gitu ya, itu tergiur juga dengan bisnis-bisnis yang tren. Kalau kita menentukan ya, kalau kita memutuskan untuk menjalankan bisnis yang sedang trending, maka kita harus siap-siap dengan antisipasinya. Harus siap dengan antisipasinya ketika tren tersebut sudah berlalu. Saya ingat sekali ya,
ketika saya menekuni salah satu bisnis, kemudian saya ternyata masuk ke sebuah bisnis tersebut pada saat bisnis tersebut berada pada peaknya, sehingga saya hanya menikmati masa-masa di mana sudah melalui peaknya. Nah, ini menjadi penting pertimbangan bagi kita. Ada bisnis yang seperti itu, yang dia tinggi, kemudian nanti hilang. Tapi ada juga bisnis yang memang dia grafiknya ramai di waktu-waktu tertentu. Ya, misalkan di bulan-bulan tertentu dia ramai. Ya, tapi di bulan-bulan yang lain kemudian dia menurun. Misalkan ada juga di bulan Ramadan misalkan. Ya, dia ramai, tapi setelah Ramadan dia menurun. Ada juga yang ramai di bulan-bulan liburan sekolah, tapi kemudian setelah itu dia menurun. Ya. Atau ada juga yang ramai di akhir tahun, tapi kemudian setelah itu dia menurun. Nah, ini kalau kita mengetahui datanya, sehingga kita bisa mengantisipasi ketika bisnis tersebut sedang mengalami penurunan, apa yang harus kita lakukan. Bisa jadi kita mengantisipasi dengan menjalankan bisnis yang lain yang grafiknya saling menutupi ya dengan bisnis yang sedang kita jalankan, atau dengan antisipasi opsi-opsi yang lain. Nah, kemudian juga kita nanti perlu melihat peluangnya. Ya, peluangnya seperti apa? Mungkin kalau dari grafik misalkan cukup bagus. Jadi kalau dari grafik itu berarti kita melihat dari sisi permintaan pasarnya. Permintaan pasarnya seperti apa? Tadi ya, dari prospeknya. Permintaan pasar di lapangan seperti apa? Sementara kalau dari sisi peluangnya, kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang paling memungkinkan untuk kita lakukan. Kemungkinan dari sumber supply barang yang kita dapatkan, ya, seberapa dekat kita dengan supply barang gitu ya. Kemudian kemungkinan dari sisi harga, dari mungkin jika bisnis tersebut membutuhkan modal yang cukup besar, maka kita juga melihat dari sisi kemampuan yang kita miliki untuk saat ini seperti itu. Jadi peluang-peluang tersebut gitu ya, itu juga menjadi pertimbangan ya. Kemudian juga dari sisi mungkin lokasi ya, dari sisi lokasi itu juga nanti akan menjadi sebuah pertimbangan juga. Nah, itu jadi bagaimana kita memilih peluang yang tepat nih, dari hasil analisis yang telah dilakukan. Kemudian yang berikutnya kita juga nanti akan mempertimbangkan tingkat resiko ya, tingkat resiko. Karena kita bukan hanya berbicara terkait permintaan pasar, tapi juga nanti kita berbicara terkait ya resiko-resiko yang ada. Karena ada beberapa bisnis-bisnis tertentu yang nanti tingkat resikonya itu perlu kita antisipasi ya. Perlu kita antisipasi, atau mungkin bisa jadi dengan tingkat resiko yang ada, jika kita tidak memungkinkan untuk melakukan antisipasi, bisa jadi hal tersebut bukan menjadi sebuah ide bisnis yang menjadi pilihan kita nanti. Seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita nanti mengumpulkan data, kemudian melihat peluang-peluang dan sebagainya, dan sudah mendapati data-data atau dari ide-ide yang ada, yang mana yang akan kita lakukan, yang bisa kita lakukan dan cukup prospek, selanjutnya silakan bisa diputuskan. Nah, setelah memutuskan, nanti ada tahapan-tahapan selanjutnya. Tahapan-tahapan untuk menjalankan ide bisnis tersebut ya, sehingga bisa terimplementasi. Nah, kita untuk melakukan pencarian datanya, kita akan memanfaatkan data-data dari internet ya, karena kita tahu ya, data dari internet saat ini, pengguna internet sendiri itu sudah sangat representatif ya, cukup representatif untuk kita mendapatkan data. Nah, ini contoh, ini jumlah pengguna internet ya di sedunia ya. Kemudian ini adalah jumlah
website ya yang tersedia yang ada di internet. Ini jumlah pengiriman email per hari ya, yang terkirim dalam satu hari ya. Dan ini adalah data orang yang mencari di Google Search ya, Google Search per harinya ada 3,3 M. Selanjutnya ini beberapa data-data yang lain. Nah, artinya infografis ini menunjukkan bahwa ketika kita mencari ide ya dari internet, itu sudah merupakan langkah yang representatif, datanya cukup representatif untuk bahan kita melakukan analisis ya, mempertimbangkan ide mana yang harus kita jalankan. Baik, nanti kita akan menggunakan Google Trend ya, salah satu untuk tools ya, tools awal yang akan kita gunakan. Nanti ada beberapa tools yang lain untuk melakukan riset. Untuk saat ini kita akan menggunakan tools gratis ya yang bernama Google Trends. Langsung saja kita akan coba sebentar. Kita akan coba untuk menggunakan tools yang lain. Kita Google Trends sebentar ya, saya baik. Sekarang kita coba, silakan untuk menggunakan Google Trend, silakan ketik saja di sini Google Trend. Trends Google atau Google Trends. Dia akan muncul seperti ini. Kalau kita mau mendapatkan data, misalkan bisnis kita pasarnya untuk di lokal, ya, untuk di Indonesia saja, maka kita langsung menuju ke Google Trend Co.id. Tapi kalau kita kebutuhannya untuk meraih pasar internasional ya, dunia, maka kita mengambil data di trendsgoogle.com. Tapi nanti ini juga bisa dirubah ya, nanti dari dalam nanti bisa kita rubah lokasinya. Silakan dipilih ini lokasinya. Pertama kita akan mengubah lokasi, kita akan ubah di sini Indonesia. Oke, kita akan coba di Indonesia. Baik, contoh kita akan coba untuk di Indonesia itu, saya akan mencoba untuk yang terpikir oleh kita apa, misalkan kita mendapatkan ide untuk bisnis kacang mede ya. Kacang mede, ketikkan saja kacang mede, kemudian kita atur datanya dari 5 tahun terakhir, lalu ini all kategori, dan ini pilihnya web search. Ini ada beberapa pilihan nanti. Nah, ini data pencarian seputar kacang mede dalam waktu 5 tahun terakhir. Grafiknya seperti ini. Ini tadi yang saya sampaikan, bahwa ada bisnis-bisnis yang dia ada tren grafiknya naik turun ya. Tren grafiknya naik turun. Jadi ada grafik naik, kemudian ada grafik turun, dan dia nanti ramai di waktu-waktu tertentu. Seperti itu. Nah, ini untuk kacang mede ini ramai pada saat di Lebaran ya. Ini cukup ramai pada saat-saat Lebaran. Nah, sementara di waktu-waktu ya ini Ramadan dan Lebaran. Sementara di waktu-waktu lain ini menurun. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Perlu kita antisipasi ketika kita mengambil bisnis kacang mede ya. Ini bulan Juni Juli, kemudian ini bulan di Juni 2017 dan seterusnya. Ini waktu-waktu Ramadan dan Lebaran ya. Dari sini kita bisa melihat ya, bahwa
bisnis kacang mede ini berarti dia ada waktunya, dia ada tingkat keramaiannya di bulan-bulan apa saja. Tapi kemudian dia akan menurun ya di bulan-bulan yang lain. Dan jika kita memilih bisnis ini, maka kita perlu melakukan antisipasi di waktu-waktu menurun. Di waktu-waktu menurun, kita perlu melakukan antisipasi. Karena ketika menurun, kemudian kita tidak punya antisipasi, maka kita akan dari sisi omset income akan sepi gitu ya. Bisa saja ini kita antisipasi dengan bisnis souvenir, contoh souvenir. Oke, kita antisipasi dengan souvenir ya. Nah, ini souvenir. Souvenir ini dia saling mengisi ya antara yang ketika bisnis souvenir menurun, ternyata bisnis kacang mede meningkat. Ketika bisnis souvenir meningkat, bisnis kacang mede menurun. Ini contoh ya, bisnis ini bisa dijadikan komplemennya gitu ya, saling mengisi nanti dengan bisnis kacang mede seperti itu. Sehingga ketika kacang mede menurun, maka kita bermain souvenir. Ini contoh. Nah, ini masing-masing nanti juga bisa kita lihat dari segi lokasi ya. Lokasinya dari subregionnya atau provinsinya seperti ini, contohnya Banten ya, kemudian Jakarta. Ini provinsi yang cukup ramainya. Kemudian bisa kita lihat berdasarkan kota ya. Nah, kota Bekasi, Depok, nah seperti ini. Kalau ada yang dua, kadang kadang ada yang kasih misalkan ada yang kota atau mungkin wilayah, masing-masing wilayah tertentu ada yang seperti itu. Nah, oke, angka ini bukan jumlah ya, tapi ini rasio perbandingan antara yang paling tinggi dengan yang paling rendah gitu ya. Jadi ini bukan volume. Ya. Tapi ini bukan jumlah fix permintaannya bahwa hanya ada 100, bukan. Tapi ini rasio perbandingan. Nah, kemudian di bawahnya lagi kita bisa melihat mana yang paling banyak permintaannya saat ini. Ya, yang saat ini meningkat itu cara masak kacang mede contohnya. Kemudian di sini permintaan yang tingginya ada ini kita bisa melihat pasar itu mencari apa saja di sini. Ini juga bisa kita lihat. Oke. Nah, ini dari kacang mede. Jadi bisa kita compare dengan souvenir ya. Nah, ini dari sini kita bisa menentukan. Karena ada juga bisnis yang dulu nama itu contoh batu aki. Waktu itu batu aki itu ramai. Tapi kemudian batu aki menurun drastis nih, seperti ini. Kalau kita lihat dia ramai di tahun 2015. Nah, ini contoh bisnis yang tren. Hanya trennya pada saat ini aja. Kemudian setelah itu menghilang. Ya. Nah, ini fungsinya kita melihat data ini untuk menentukan kita tahu polanya. Kita tahu datanya seperti apa. Ya. Sehingga kita bisa menentukan, ini bisa menjadi pertimbangan untuk kita memilihnya. Baik, itu datanya. Kita sudah melihat datanya seperti apa ya. Kita menjadi pertimbangan bagi kita untuk memilih bisnis mana yang bisa kita jalankan. Kalau tadi bisa kita compare ya dengan bisnis yang lain yang saling mengisi ya. Itu mungkin untuk untuk sesi video kali ini ya, semoga bermanfaat bagi kita semua, untuk bagi rekan-rekan yang ingin memulai bisnis ya, baik baru merintis atau menjadi sampingan atau memang benar-benar ingin menjadikan bisnisnya full ya, totalitas. Nah, berikutnya nanti kita akan, setelah nanti kita menemukan ide bisnisnya,
langkah berikutnya adalah kita melakukan riset market. Ya, riset market. Selanjutnya riset market ini nanti tadi kan baru menentukan bisnis mana yang akan kita lakukan. Kemudian pasarnya, ya, nilai jumlah pasarnya belum kita temukan jumlahnya berapa, ya, permintaannya berapa banyaknya belum kita temukan. Nah, maka nanti harus kita lakukan riset. Kemudian pasar, kemudian butuhnya seperti apa, barangnya yang dibutuhkan seperti apa, misalkan kacang mede yang seperti apa, ya, atau banyakkan reseller atau apa namanya, mencari agen dan sebagainya, atau jual atau end user seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita menentukan strategi promosinya, dan nanti di strategi promosi ini akan banyak hal-hal yang akan kita bahas ya secara lebih mendalam. Setelah nanti ini semua kita lakukan, berikutnya akan masuk ke kita kita memulai. Nah, selanjutnya berikutnya nanti akan ada pembahasan-pembahasan lainnya. Oke, itu saja yang kita bahas untuk kali ini. Kita sudahi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua.